wabarakatuh. Halo Sobat Banyuwangi, kembali lagi di podcast spesial Ramadan Mandua Banyuwangi bersama aku Virus dan aku Danisa. Yeay. Oke, gimana nih kabarnya Danisa hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasanya aman Danisa? Aman, hari ini aman tapi agak haus-haus sedikit. Iya betul banget. Karena kan di luar itu panas ya jadinya. Betul. Apalagi kita podcastnya ini udah agak siang. Iya, jadi udah mulai agak haus-haus tapi tetap semangat. Betul, harus dong. Kalau Mbak Virus gimana? Alhamdulillah hari ini aku juga lumayan apa? Enggak, aman puasanya. Aman. Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah juga sehat. Oke. Oke Danisa, hari ini tuh kita podcast sama siapa sih kalau boleh tahu? Nah, jadi kita bakalan podcast sama sama siswa-siswi Mandua Banyuwangi yang punya pengalaman yang tentunya Sobat Mandawangi tuh pengen ngelaksanain. Betul banget, apalagi tuh aku juga pengen banget gitu. Siapa sih yang nggak mau gitu? Iya betul. Siapa yang nggak mau? Betul, langsung aja gak sih Danisa? Langsung aja. 1, 2, 3. Halo. Oke, boleh perkenalan dulu gak nama sama kelasnya? Halo, perkenalkan aku Gea Aicha Septriani, biasanya dipanggil Gea, aku dari kelas 11 Sosum 3. Halo Gea. Oke, perkenalkan nama aku Gasela Angelia Elisa Songko, aku dari kelas 10I, biasa dipanggil Gasela atau Sela. Halo Sela. Oke. Nah, jadi tuh mereka kan habis melaksanakan mereka tuh punya pengalaman yang sangat spesial yang aku sampaikan tadi. Kakak tahu nggak apa? Pastinya ya, kalau dibilang spesial itu pasti spesialnya tuh spesial banget. Siapa sih ya gak tahu? Aduh, apa sih Danisa? Langsung aku spill ya Kak. Ya boleh. Jadi mereka itu habis melaksanakan umroh. Betul teman-teman. Jadi kita tanya-tanya. Ya ampun sampai lupa belum ditanyain kabarnya. Gimana sih? Oke. Gimana nih kabarnya Gea hari ini? Baik. Puasanya aman? Aman dong, pasti. Oke. Kalau Sela? Aman sih, alhamdulillah, cuman agak ya haus gitu. Iya, karena kan ini agak siang gitu, jadi agak terik gitu. Iya, Betul benar. banget. Panas banget. Oke teman-teman, jadi ini mereka berdua itu kemarin sempat habis umroh. Jadi kita mau tanya-tanya gimana sih perjalanannya mulai dari Indonesia sampai ke Makkah. Iya betul banget. Jadi kalian tuh berangkatnya bareng atau sendiri-sendiri? Kita tuh berangkatnya sendiri-sendiri, jadi gitu. duluan aku baru Sela gitu. Iya. Terus berangkat tanggal berapa kalau boleh tahu? Aku berangkatnya tuh tanggal 6 sampai sini tuh tanggal 23, sedangkan Sela setelahnya. Kalau aku tuh berangkat tanggal 26, terus kembali itu tanggal 8. Berarti kayak Kak Gia pulang, terus Selanya berangkat dong? Iya. Oh gitu, kok lucu sih. Terus satu sama nggak sih? Itu apa sih? Travel. Satu travel. Beda apa sama? Beda. Oh beda. Terus ini podcast Paham ya? Ini umroh first time atau udah yang keberapa kali? Kalau aku ini first time. Sama, aku juga first time juga ini. Oh gitu. Nah, kan kalian first time ya. Gimana perasaan kalian pertama kali ketika mendarat di Makkah? Kalau aku pastinya tuh deg-degan terus kayak sedih gitu. Sedihnya tuh sedih seneng seneng gitu. gitu. Jadi kayak iya. ya gitu. Kalau aku sih jujur sama kayak Kak Gea, cuman lebih kayak takut aja gitu loh. Takutnya karena apa? Gini, kalian pernah nggak sih dengar yang tentang nggak bisa lihat Ka'bah? Oh iya, katanya kalau misalnya kalau misalnya kita tuh terlalu banyak dosa atau ngelakuin hal-hal apa tuh, nanti kalau kita ke sana tuh nggak bisa lihat gitu kan? Iya, itu yang aku rasain Kak. Jadi kayak Takut gitu. Aku bahagia dan bersyukur bisa ke sana, tapi juga takut nggak bisa lihat Ka'bah gitu loh. Oh gitu. Ya apalagi aku juga ngerasa kurang pantas gitu dipanggil ke sana, tapi alhamdulillahnya bisa ke sana. Tapi alhamdulillah udah dapat panggilan gitu ya. Alhamdulillah. Iya betul banget. Terus aku kepo nih. Nah, kan kalau misal kita daftar haji ya, kan kita daftar dulu baru menunggu beberapa tahun. Nah, tapi kalau umroh itu apa sama kayak haji itu atau gimana? Kalau umroh itu beda. Kalau misal kita udah bayar lunas itu, kita bisa milih kapan berangkatnya gitu. Iya, kalau aku itu pada saat itu ada jadwalnya tersendiri sih.
Jadi kayak misalnya kita mau berangkat tuh tanggal berapa, nanti kita bisa schedule aja, tinggal bayar aja sih. Oh gitu. Berarti kita bisa milih sendiri ya? Iya. Gitu. Kalau haji kan biasanya daftar dulu, Iya, nunggu betul. beberapa tahun. Bahkan sekarang katanya 30-an deh. Iya, agak panjang gak sih waktunya nunggu haji itu? Iya, panjang banget. Panjang banget, tapi nggak tahu ya, katanya dengar-dengar bakal diundur juga. Oh, ya Allah, kita kapan nih Danisa bisa kesini? Pengen banget. Oh ya, aku penasaran banget deh ceritanya mulai dari Banyuwangi sampai ke sananya. Itu dari mana dulu nih perjalanannya maksudnya? Kalau aku itu dari Banyuwangi ke Surabaya, Iya. ke itu, Ke bandara itu kan? iya ke bandara apa ya namanya? Itu Juanda. Juanda, iya. Juanda. Sama kita. Ya sama. Iya. Terus habis itu aku landing di Jeddah. Habis ke Jeddah itu aku ke Madinah dulu, baru ke Mekah gitu. Oh, ke Madinah dulu. Iya, jadi di Madinah itu 3 hari, di Mekahnya itu 10 hari. Oke. Kalau Sela? Kalau aku sih jujur sama kayak Kak Gea. Aku ke Banyuwangi dulu, ke PT-nya. Oh, ya. Setelah ke PT nanti naik bus ke Juanda dan mendarat ke Jeddah dan itu ke Madinah juga. Selama berapa ya, lupa aku. 4 hari. Oh gitu. Terus sisanya baru di Mekah. Ya. Oke. Ada nggak sih cerita-cerita waktu perjalanan gitu kan? Itu kan naik pesawat ya. Kalian first time atau udah sebelumnya udah pernah naik pesawat? Itu ada nggak first experience-nya? Kalau aku jujur bukan pertama kali naik pesawat sih. Wow. Cuman itu baru pertama kali ke luar negeri. Oh, Jadi kayak it's something new, kayak baru banget gitu rasanya. Kalau aku itu pertama kali semua. Jadi iya pertama kali naik pesawat, terus pertama kali keluar negeri juga. Jadi ya agak deg-degan gitu pas mau naik pesawat. Tapi ternyata nggak seserem itu sih. Oke. Ngalamin kayak itu gak turbulence? Pastinya, Iya. pastinya beberapa kali kena. Rasanya gimana? Ya kayak diguncang gitu. Pusing ya di situ Bos? Atau enggak? Pusing sih enggak ya? Enggak ngerasa pusing sama sekali. Jadi kayak Diguncang cuman gitu. ya diguncang gitu Oh, coba aja. kayak pas naik itu kayak Kayak gempa. Enggak sampai gitu kan, enggak sampai Oh, gitu. enggak. Kalau naik bus itu kayak apa ya? Kayak ada Gerunjulan-gerunjulan. Iya, gerunjulan. Oh, iya iya Jadi iya. kayak iya. gerunjulan yang gede, nah kayak gitu. Cuman agak digini-gini, tapi nggak sampai Oke oke. Terus aku pas berangkat itu kebanyakan turbulence tau. Jadi aku agak takut gitu. Soalnya peringatan terus. Tapi aman sih. Alhamdulillah aman kan sampai tujuan. Oke. Oke, terus kan tadi kan sempat bilang kalau pertama tuh di Madinah dulu lah. Iya. Kan itu di Madinah tuh ngapain? Pertamanya. Aku kan nyampe di Madinah itu subuh ya jam 3 pagi. Itu di hotel dulu nunggu mau sholat subuh. Karena di sana tuh sholat subuhnya beda. Kalau di sini kan kalau antara jam 3 atau jam 4 gitu. Di sana tuh jam 5. Jadi iya iya, beda jadwalnya. Jadi ke sana itu ya ke masjid dulu terus nunggu sholat subuh. Kalau saya Sama sih, aku juga sama kayak Kak Gia, datangnya tuh subuh. Dari bandara itu langsung ke hotel, istirahat sebentar, mandi dan lain sebagainya. Terus sekitar jam 4 itu ke masjid. Karena takut nggak kedapatan syafs, karena pas itu pernah nggak kedapatan. Ya harus. Banyak banget orangnya di sana. berarti kayak war gitu Iya ya? kayak Iya. war tempat gitu. Kalau mau datang ke masjidnya tuh minimal 2 jam sebelum sholat. Benar. Kalau di sini kan bisa 20 menit sebelum sholat, Iya, 5 menit sebelum sholat. Softnya kan masih banyak. Kalau di sana 5 menit itu kita udah di luar. Udah di luar banget. Iya, udah di luar. Nggak Bahkan ada sampai masalah. ada yang sampai di luar gerbang masjid itu. benar. Berarti ini banyak banget ya. niatnya memang untuk beribadah ya. Iya Pak? dong, ya Masya Allah. Terus selama kan itu tadi katanya Kak Gia kan 3 hari di Madinah. Iya. Terus kalau Selanya 4 hari. Iya, Itu kegiatannya ngapain aja sih? Penasaran deh. Aku hari pertama itu difokusin sama ibadah. Jadi ya gitulah 24 jam ibadah. Ya. Terus hari kedua itu city tour di sekitar situ. Yang pertama tuh di Jabal Uhud, terus yang kedua ada Masjid Kuba. Tuh. Terus ada itu di pohon kurma juga, di kebun kurma. Makan kurma nggak Kak? Enggak. Oh. Makan tapi pas di Mekahnya gitu. Oh, gitu. Kalau saya Kalau aku hari pertamanya itu dibikin istirahat dulu, jadi nggak city tour kayak gimana-gimana. Baru hari keduanya city tour. Itu ya seperti sama ya kayak Kak Gia bilang itu ke Jabal Uhud, terus juga ke beberapa tempat yang ada di sekitar Madinah.
dan juga ya ke kebun kurma pastinya, tapi nggak makan kurma di sana. Kurmanya nggak ada apa emang Ada. Tapi Cuman cuman kalau misalnya mau makan beli ya Itu- mending di Madinah. Di Mekah. di Mekah. Emangnya kenapa? mahal. Oh, Mahal. mahal. Aku mending di Madinah sih kak. Iya sih. Daripada di Mekah. Kita nggak tahu ya Danisa soalnya. Kita belum iyain merasakan. aja gitu ya. Tapi kalau di kebun kurmanya itu kayak emang mahal gitu. Iya, Jadi emang- harus emang ke sengaja dimahalin. mutawifnya atau gimana gitu kan. Iya. Oh gitu. Terus waktu kan itu udah 3 hari sama 4 hari di situ. Terus kalian ke Mekah. Mekah. Berapa hari di sananya? Kalau aku di sana itu 10 hari. Kalau salah? Kalau aku jujur, aduh lupa lagi. Pokoknya sampai pulang. Jadi kalau di Madinah ini sekitar 4 hari, sisanya tuh di Mekah. Kegiatannya apa dong? Boleh spill dong kayak Iya, penasaran kita penasaran kayak ikut merasakan gitu kalau betul dengar ceritanya. banget. Ya di awal-awal tuh baru nyampe di Mekah itu pas di Madinah itu kan ngambil itu ya, ngambil apa namanya? Di Niat ikhram, buat Ihram. berikhram gitu kan. Nah, habis itu perjalanan dari Mekah ke Madinah itu sekitar 6 jam. 4 jam. 4 jam. Aku 6 jam. Iya, Kok beda? Kenapa? nggak tahu. Apa muter gitu apa? Iya, muter kalau sih, aku muter jujur. kayaknya. Oh gitu. Terus habis itu? Terus nyampe di sana tuh kan malam. Malam tuh istirahat dulu di hotel. Habis itu sekitar jam 2 aku pergi buat umroh. Ya di Mekah itu. Ya. Tawaf keliling Ka'bah gitu. Terus habis itu sa'i gitu. Terus kalau Sela? Kalau aku itu sama berangkatnya pertama di Madinah dulu, ngambil ikram. Tapi pas berangkat ke Mekah itu sebenarnya ada tragedi sih kak. kalau Kenapa jujur. itu? Ada apa? Jadi satu jam sebelum sampai di Mekah itu mutawifnya tuh ditelepon dari pihak hotel. Kalau misalnya hotel yang kita tempatin itu udah diambil sama orang lain intinya. Kok bisa? Bisa aja. Udah jujur ya kayak gini ini memang udah lumayan sering. Karena kan posisinya pada saat itu kan Mekah lagi crowded banget. Apalagi posisinya itu malam tahun baru. Malam tahun baru, jadi aku tanggal 29 tanggal 31 ya. Pokoknya tanggal 30-an itu berangkat dari Madinah ke Mekah, dan 1 jam sebelum sampai ke Mekah itu ditelepon kalau misalnya hotel yang kita pesan itu diambil sama pihak Mesir. Akhirnya uangnya itu dikembalikan dan kita nggak kedapatan hotel. Terus tidurnya gimana? Iya. Nah, itu kan akhirnya kan mutawifnya itu kan bingung itu cepet-cepet cari hotel dan nemu posisinya tuh sama di sebelah hotel yang lama yang diambil sama pihak orang lain itu. Tapi kita itu harus nunggu sampai check-innya tuh baru siangnya. Oh, berarti nunggunya lama nggak? Iya. Dan posisinya itu kita beberapa menit lagi tuh udah nyampe di Mekah. Oh, ya ampun. Terus akhirnya sampai di Mekah ini ya kan, coba konsul-konsul ke orang-orang itu, ini gimana, ini enaknya gimana. Dan akhirnya singkat cerita aja itu dapat hotel, tapi masih ada eker-ekeran dan lain sebagainya, itu baru dapat. Dan itu rencananya sebenarnya itu mau langsung umroh pada saat itu, cuman kayak mutawifnya bilang kayak udahlah istirahat aja dulu biar anuan gitu. Cuman ada beberapa orang yang maksa kayak ayo mending umroh sekarang aja biar nanti besok itu nggak kelupaan. Kadang kan kalau misalnya kita udah tidur ketemu kasur kan capek, Betul. langsung nanti kayak tiba-tiba mau mandi sikat gigi, padahal kan pada saat itu kan kita nggak boleh sikat gigi, boleh Iya. pakai parfum-parfuman. Iya. Jadi takutnya nanti lupa, akhirnya disuruh langsung pada saat itu juga. Jadi aku baru umroh itu jam 12 Mau malam. langsung. Ya ampun. Jadi momennya tuh bener-bener pada saat itu, dan itu definisi bener-bener rame banget kak. Itu sampai ada itu yang satu travel sama aku itu anak kecil itu hampir kehimpit, Ya ampun, hampir kasihan. kehilangan nafas dia karena saking rame Raminya. banget. Terus kalau kegiatan umroh kan ada ihram, tawaf, sa'i, tahallul, itu apa dilakukan dalam 1 hari langsung? Iya. Oh, umroh tuh berarti cuma sehari langsung itu? Iya, benar. Oh, aku kira tuh kayak haji yang harus hari ini, hari ini gitu. Ternyata 1 hari full langsung gitu Iya, ya? jadi kayak ya gitu lah, jadi satu gitu langsung. Jadi satu. Berarti kalau di durasi itu kira-kira buat umroh itu berapa jam? Kalau kayak gini
Apa ya, kalau misal tawaf sama sa'i itu sekitar 3 jam atau 2 jaman gitu nggak Iya, sih? kurang lebih lah 3 sampai 4 jam itu. Iya. Tergantung ini sih seberapa ramenya Mekah pada saat itu. Kadang kalau misalnya nggak rame bisa lebih singkat, Cepat. ya lebih cepat. Kalau misalnya lagi rame-ramenya ya kayak Agak kejadian lama itu gitu. lama banget. Terus juga kalau misal kalian habis ngambil umrah gitu ya, ikhram maksudnya. Terus itu kalian bisa nyantai-nyantai dulu di hotel, mau umrah berangkat umrahnya tuh kapan gitu. Oh gitu. Iya, jadi bebas terserah ke kalian. Pengen. Iya, pengen. Pengen kapan ya Indonesia? Insya Allah. Ya Allah, kapan ini? Sebentar lagi. Amin, 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 amin. Ya Allah, semoga teman-teman yang menonton podcast ini semoga kita bisa menyusul ya. Ya Allah, amin. Apalagi sekarang puasa. Amin, amin ya Allah. Pengen ngerasain lebaran di Makkah di depan Ka'bah. Iya. Berdoa. Oh iya. Betul, aku juga pernah sempat lihat SG-nya Kak Gia itu kayaknya waktu itu buat story di Mekah itu kayak ya Allah kapan aku bisa nyusul. Oke, ada nggak cerita-cerita lucu kejadian apa gitu selama umrah? Ada banyak. Wow, boleh di-spill gak sih? Spill. Spill. Jadi tuh setiap di Madinah ya ini, di Madinah tuh setiap habis sholat fardu itu pasti ada sholat jenazah. Oh, Ya itu setiap hari. setiap hari. Iya. Setiap hari, setiap hari. Jenazah untuk Ya disolatin. Iya, jadi Tapi- ada orang meninggal setiap hari gitu di sana. Setiap hari pasti ada. Tapi itu sholatnya, maaf, itu gaib atau ada jenazahnya? Ada. Ada. Oh, jenazah. ada. Jenazahnya ada Kak. Itu Banyak ada- malahan. Ada satu tempat khusus buat Iya. jenazahnya itu. Ya Allah, banyak banget. Nah, lanjut ya. Terus tuh maaf. Terus aku kan bareng keluargaku, ada ibu sama budeku juga. Nah, budeku ini bingung dari awal sampai akhir itu pas di Mekah, budeku baru tanya, ini sebenarnya sholat apa sih setelah sholat fardu? Kenapa nggak dari awal tuh nanyanya di sana? Kenapa baru di sini beliau nanya Pas gitu? pulang? Iya. Jadi beliaunya tuh bingung, ini sholat apa sebenarnya? Terus dijelasin, terus oh gitu ya. Soalnya aku cuman ngikut-ngikut aja gitu. Terus ada lagi selama kan bentar-bentar kan itu kan 3 hari di Madinah, 10 hari di Mekah itu ada mau dong spill cerita-cerita, maksudnya kayak di Madinah itu ada cerita apa, terus di Mekahnya itu ada cerita apa gitu. Di Madinah itu di sana tuh kayak bakalan ngerasa adem banget, entah kenapa. Jadi ya dibanding sama di Mekah, maaf ya, tapi ya di sana tuh lebih adem. Oh gitu. dari suhunya apa emang Sama sebenarnya, cuman dari ngerasa kayak di sana tuh lebih damai gitu. Kalau aku sih itu sih Kak, pas aku datang ke Mekah lebih panas. lebih panas Makkah? Lebih panas Mekah. Kalau Madinah tuh lebih dingin. Mungkin karena rame gak sih ya atau gimana? Cuacanya lagi dingin pada saat itu. Oh gitu. Karena kan Madinah setahu gue itu kan pegunungan ya. Iya. Pegunungan. Jadi kayak ya dingin itu. Terus kalau salah ada nggak cerita selama di Mekah dan di Madinah? Kan tadi Kak Gia habis cerita yang di Madinah. Oke. Ada nggak? Kalau aku ada jujur banyak. Ini lebih ke teman satu travel sih. Jadi orangnya ini kan dia ini sebenarnya kesesat. Pihak travel tournya bilang kalau misalnya kesesat itu telepon dan stay di tempatnya itu. Nah tapi beliau ini daripada menunggu dia ini keliling. Oh, kayak cari Mencari sendiri iya, gitu. Dan terus hebatnya mutawifnya itu kan disuruh untuk sama si kepala turnya itu buat nyariin si orang ini, nyariin keliling. Jadi Masjidil apa sih, lupa aku, Masjidil apa kan? Nabawi itu dikelilingin buat nyari satu orang. Ya Allah. Jadi kayak misalnya bilangnya, Pak di mana ini? Oh saya di ini pintu 303 gitu, 303. Oh yaudah Pak saya kesana, sampai ke 303 Nggak beliau ada. tidak ada. Ya Allah. Ditelepon lagi di mana? Pak di mana? Di 02. Oke saya kesana, tidak ada. Ya ampun. Itu ada kayaknya 3 jam nyari. Ya Allah. Terus akhirnya tapi ketemu kan? Ketemu, terus dipegang. Bapak
jangan hilang lagi ya. Iya Ustadz, engkau adalah penyelamatku. Tapi emang itu ya kan, aku juga bareng sama yang tua-tua kan, makanya kayak sering banget gitu loh tiba-tiba nyasar gitu. Jadi kan ada grupnya sendiri ya di travel itu, jadi kayak tiba-tiba ada notif orang nyasar gitu, makanya sering banget. Sampai orangnya ini dapat julukan. Julukannya? Kayak gini. Boleh disebut nama nih? Gak apa-apa ya. Disambar aja gak sih? Oke, Pak Wawan. Oh ya gitu. Pak Wawan, jangan sering hilang ya Bapak. Gitu, jangan sering hilang, jangan sering terlambat ya Bapak. Kita tunggu terus, tapi jangan sampai hilang. Karena seringnya Saking nyilang. seringnya Sering itu. sering banget hilang. Oke. Terus aku mau nanya nih, kan tadi kalian bilang kalau di Makkah kan 10 hari, sedangkan pelaksanaan umrah itu cuma sehari kan. Nah itu berarti 9 hari ke belakang, Sisanya gitu. sisanya itu dibuat ngapain aja? Sebenarnya umrahnya tuh nggak cuman satu kali ya. Iya. Ada tiga kali umroh. Yang pertama tuh umroh untuk diri sendiri. Yang kedua ini buat ngumrohin yang lain, orang lain gitu. Jadi di ibadah umroh gitu kan. Oh iya, Mbak. Banyak. Jadi kayak kita misalnya ngumrohin mau siapa gitu, mau Iya, temen iya. kah, atau saudara kah, Iya, atau iya. siapa Oh, yang gitu. belum umroh. Tapi di situ ada ketentuan yang dimana kita harus umroh dulu. Ya, jadi wajibin diri sendiri. Wajibin dulu. diri sendiri gitu. baru orang lain. Kalau misalnya kita belum umrohin diri sendiri nggak boleh. Iya. Terus yang ketiga umrah apa? Kalau Sama. sama. Mau umrohin diri sendiri boleh, umrohin orang lain juga boleh gitu. Terus harinya juga bebas, kalian bisa milih gitu. Bener. Jadi kayak umroh tuh minimal jatah apa maksimal jatah? Iya, maksimal jatah nggak sih? Maksimal Minimal jatah 3 kali. Oh, 3 kali itu sama diri sendiri apa? Iya, sama diri sendiri. Oh. Jadi yang 1 kali itu buat diri sendiri, yang Terus yang dua sisanya itu ini buat ba'da umrah. tergantung sih kalian mau umrahin diri sendiri lagi atau buat orang lain. Oh gitu. Jujur aku baru tahu kayak gini-gini loh. Aku Betul. kayak Aku cuma mikirnya kayak umrah cuma 1 kali ya udah iya, gitu iya, aja. sama-sama. Ternyata gitu. Oh ya. Terus itu kan tadi ihram itu kan ada kayak larangan-larangan kayak Iya. kan setahu aku kalau biasanya di buku-buku LKS kan kayak dilarang pakai wangi-wangian, itu cuma parfum doang kan atau gimana? Semua yang wangi. wangi. Contohnya kita ingin pakai sabun tapi sabunnya ada wangi-wangiannya, itu nggak boleh. Oh, Iya. berarti sikat gigi gitu gak boleh? Nggak Nggak boleh. boleh. Itu ketentuannya setelah kita pakai ikram. Tapi kalau Sebelum sebelum nggak itu apa-apa. nggak apa-apa. Mau pakai wangian sebanyak-banyaknya atau apa-apa itu nggak apa-apa. Karena emang kayak menyucikan gitu nggak sih? Iya. Faktanya nggak boleh pakai skincare juga. Oh, aku kira wangian tuh cuma parfum kan yang disemprot-semprot gitu, karena kan ya mungkin emang nggak tahu sih. Ternyata kalau sabun pokoknya segala sesuatu yang Berbau wangi. Oh iya iya. 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 Bahkan skincare yang ada wangi-wangian aja nggak boleh dipakai gitu. Iya. Tapi kalau misalnya Kak Gia waktu ke sana pakai sunscreen tapi sunscreennya yang nggak bau gitu nggak apa-apa? Nggak apa-apa nggak sih? Maksudnya nggak bau wangi gitu? Nggak apa-apa, asal nggak ada kandungan parfumnya gitu. Oh gitu. Tapi kalau aku pada saat itu motivasinya itu ustadznya bilang lebih baik gak usah Jangan. pakai, Iya, jangan. iya, Lebih baik jangan. Daripada nanti takutnya takutnya batal, batal, terus betul. nanti kita disuruh Ngulangi ngulangi dan bayar ketentuannya, mending jangan. Oh iya iya. Terus bolehnya pakai itu wangian-wangian tuh setelah apa? Setelah umroh, Setelah Oh, umrah setelah boleh, sebelum umrah juga boleh. Pokoknya sebelum memakai pakaian ihram. Oh Iya. iya iya iya. Setelah umrah kan kita, setelah sa'i dan tawaf itu kan kita di tahalul. Setelah tahalul itu udah boleh. Oh, setelah tahu udah boleh. Oke. Oke, terus kan selama 10 hari di Mekah itu habis umrah kalian kemana aja? Ada nggak jalan-jalan gitu? Ada, pastinya ada city tour. Iya, kemana aja tuh? boleh Aku tahu? kemana ya? Aduh. Kata enggak? Iya, ke Taif. Itu pengalaman paling seru sih, ke Taif. Soalnya Kenapa kenapa? Serunya di sana tuh itu hijau banget, nggak Iya. kayak di Makkah sama Madinah. Jadi kayak beda gitu. vibes-nya beda banget gitu. Iya, terus di sana tuh dingin banget. Kalau musim dingin, kalau musim panas ya panas banget gitu. Oke. Kalau Sela gimana? Kalau aku pada saat itu nggak ke Taif Oh, karena ini
sebenarnya ada sih itu ke Taif, cuman aku yang nggak datang karena ayahku pada saat itu lagi sakit. Iya, dan emang pada saat itu lagi parah-parahnya, dan ya nggak enak kalau misalnya kan pergi ke sana sendirian, karena kan niatannya itu kan pergi berempat sama keluarga. Iya. Jadi kalau misalnya bertiga aja itu kan ya kurang aja. Kayak ada yang kurang gitu ya. Benar, benar. Terus kayak ngerasa aduh aku kesana tapi ayah nggak Iya, kesana. ayah nggak kesana, Kurang, benar, kurang, betul kurang. banget. Nggak lengkap. Terus kan selama di sana ada belanja nggak ini? Pastinya ada. Kalap nggak? Kalap nggak? Kalah banget. Belanja apa aja? Belanjanya? Banyak sih oleh-oleh kayak sajadah gitu, terus ya parfum-parfum gitu. Kalau salah? Kalau aku lebih ke makanannya sih. Oh, Enak, makanan. jujur, makanannya enak banget. Coklat itu apa namanya? Coklat Dubai. Beli. Oh beli. gitu. Gitu kayak lebih seringnya tuh lebih coklat sih aku Kak. Coklat sama shawarma. Kalau makanan beratnya di sana rasanya Beda. beda atau gimana? Rempahnya itu loh. Beda banget. Beda banget. Iya, Tapi beda cocok gak di Kalau aku sih cocok-cocok aja ya. Aku cocok banget. Cocok banget. Cocok banget. Emang Cocok udah banget. cocok tinggal di sana udah. Iya dah, situ aja deh. Apa aja sih kayak gitu makanannya di sana? Di sana tuh kebanyakan itu ya jualan nasi kebuli di sana. Oh, iya nasi kebuli. Nasi kebuli gitu. Kalau jujur makan yang paling enak itu di Madinah sih. Banyak kari-karinya sama. Iya, di Madinah kebanyakan kari. Kari. Kari ayam, Iya, kari ayam. Kari ayam. Aku lebih seringnya daging. daging Daging kambing apa atau aja, sapi? Gak tahu. Oh iya deh. Gak tahu. Ya. Aku kayaknya tuh kayak mungkin kalau Arab lebih ke domba atau gimana gitu. Itu bukan, tapi bukan unta kan? Tapi ada. Iya ada. Ada? Ada bisa dimakan. Bisa. Aku baru tahu, aku baru tahu. Bahkan ada sate unta. Iya, ada. Unta itu dijual belikan juga kan? Kalian beli nggak? Enggak. Kenapa nggak? Soalnya mahal banget ya unta itu. Satu mahal, terus juga lagi belum masa ternaknya pas itu. Iya, itulah pokoknya. Ya gitulah. Oh, aku mikir kalau unta tuh nggak boleh Iya. konsumsi. Boleh. Ya walaupun Boleh. unta itu halal, aku mikir kayak pasti gak ada yang Iya, apa yang mau, namanya. yang mau konsumsi kan Betul, ternyata dari bentuknya. Tapi kalau kata orang-orang daging unta tuh enak banget katanya. Tapi aku belum pernah nyoba. Pengen nyobain. pengen nggak? Pengen aja. Ya Allah kan kita puasa. iya. Oh, ya Allah. Oke. Oh, kan waktu belanja ada gak yang ke tempat itu loh? Apa sih yang di TikTok itu yang jualnya Oh. cowok yang viral itu di TikTok? Oh iya, yang Ada yang mampir gak? Aku sebenarnya tuh pengen mampir ya. Aku tuh hari ketiga kan itu full difokusin buat belanja sama ibadah gitu kan. Nah, aku tuh malah ngutamain buat beli itu es krim mawar. Iya, aku beli. Oh yang di ini Iya, iya. Makanya nggak kebagian. Soalnya antrinya tuh panjang banget. Akhirnya nggak kesana deh. Oh, gitu. Itu yang apa namanya yang jual cowok yang bisa bahasa Indonesia itu kan? Iya, di sana tuh banyak banget yang bisa bahasa Indonesia. benar Tapi banget, Kak. basic gitu. Oh, gitu. buat menarik pelanggan yang Iya kayaknya. Iya. Terus katanya tuh kalau aku lihat di videonya tuh karena beliau itu bisa bahasa Indonesia karena berapa persen gitu itu orang Indonesia gitu. Iya, kayaknya kebanyakan orang umrah di sana tuh Indonesia deh. Kebanyakan banyak makanya sampai bisa bahasa Indonesia. Terus kalau Sheila sempat kesana nggak? Jujur sih kayaknya enggak kesana sih. Tapi kalau nemuin orang Arab yang bisa bahasa Indonesia banyak banget gitu. Aku pengen nanyain, aku kayak dari tadi kan mereka bilang belanja itu di Arab ya, Makkah itu uang mata uangnya tuh apa? Dinar? Bukan. Real. Itu berapa Satu kalau real dirupiahkan? itu berapa rupiah? Satu real itu sekitar 4.500, tapi beda-beda. Oh, iya. beda-beda. Iya, Kok beda kenapa? nggak tahu ya. Kalau di bank sini 5.000. Oh, Kalau di sana kayaknya 4.500. Tergantung. Itu koin apa kertas sih? Ada yang koin, Koin, ada yang kertas. Jadi 1 sama 2 real itu ada yang koin, ada yang kertas. Kalau seterusnya ya kertas gitu. Aku pengen kita tunjukin lagi. Aku dompetku ketinggalan lagi. Masih ada. Ada. Jadi nanti kita lihat aja lah Iya, di situasinya belakang gak sih? kamera. Iya betul-betul. berarti itu lumayan ya. Maksudnya kalau udah 5 real aja berarti udah sekitar 25 ribuan. Iya. Dan di sana harganya kisaran berapa aja? Di sana tuh Tergantung iya sih. tergantung toko. Tergantung toko sama jualannya apa gitu. Iya. Contoh aja deh, contoh satu barang gitu.
Parfum deh, parfum. Parfum Beda-beda juga. beda juga. Di Taif kemarin itu ada yang 300 real. Wow. Iya. 100. Iya. Apa itu? Kan itu di pabriknya langsung. 1.500.000 Iya. Iya enggak sih? Tinggal kalikan aja 5 aku Terus, gampangnya. 1.500.000 berarti ya? Tapi kan di situ Iya. parfumnya asli nggak sih? Maksudnya kan nggak dicampur Iya. alkohol gitu apa dicampur? Asli kayaknya ya. Asli. Oh iya, kalau asli ya better lah iya, ya. iya. Tapi ya agak gimana gitu ya kalau harganya mahal. Iya, terus aku sempat beli parfum pocket itu yang kecil itu loh. Itu 15 real satu. Satu. Iya. Berarti Hitung-hitung kan ya ini. Maaf ya, sekitar gitu segitulah. puluhan. Terus kalau wait, aku kok tiba-tiba ngeblank ya dari saya. Kenapa tuh? Matanya apa tuh? Oke, terus waktu perjalanan pulang, kan ini tadi kita udah cerita-cerita tentang dari berangkat, terus dari sana, terus sekarang cerita mau pulangnya. Ini pas dari rumah itu jam berapa sana? Aduh kok ngeblank ya, bentar-bentar. Perjalanannya sama nggak? Aman nggak pulang? Aku kalau pulang tuh malah lebih aman daripada pas berangkat, karena pas berangkat kan turbulence terus. Pas pulang itu kayak lancar gitu. Oh, alhamdulillah berarti. Iya. Terus kalau sana? Sama aja sih turbulen juga. Turbulen. Iya, turbulen cuman ketambahan sama banyak orang sakit. Iya, banyak yang batuk. Jadi batuk, parah. di sana kayak paduan suara gitu, batuk-batuk. Gantian batunya gitu. Berarti Jadi satu sisi batu, tok. satu batu. Iya. Oh, emang berarti di sana memang banyak orang yang batuk gitu tah? Iya kan karena itu kayak perbedaan perbedaan cuaca. cuaca. Oh, iya deh. Jadi kayaknya udah hal yang lumrah Lumrah, iya. kalau misalnya pulang dari Mekah Madinah Iya, batuk. Terus perasaan kalian ketika pulang tuh gimana? Sedih kah? Apa kangen kayak pengen ke sana lagi? Iya, jujur Jujur iya. iya banget malahan. Sampai sekarang masih Kebayang-bayang sampai Iya, nyasar. masih ya, kebayang-bayang. masih kepikiran. Belum bisa move on sampai sekarang. ya jadi pengen. jadi pengen. Bahkan banget. sempet beberapa kali tuh aku mimpi kesana lagi gitu, jadi kayak masih kangen gitu. Sampai terbangun pengen banget. sana dah. Kapan? Banyuwangi go to Mekah. Pakai galon itu. Amin. Terus Danisa ada pertanyaan lagi nggak? Sudah. Oke, terus kan kalau misalnya kan udah pulang itu kan biasanya ada tuh yang kayak ke rumah gitu kayak apa sih namanya? Aduh aku lupa ya. Ziarah. Ziarah umroh. Itu kalian waktu datang itu ngerasa capek apa kayak misal ya pas ada tamu gitu. Ya Allah aku tuh capek pengen gak ketemu, tapi kayak kalau gak keluar tuh kayak sungkan gitu. Ada gak perasaan gitu? Pastinya ada, apalagi kan itu tamunya ibuku bukan tamuku. Terus iya. kalau tamunya teman-temanku sendiri ya aku pastinya excited buat cerita-cerita gitu. Oh iya. Salah? Kalau aku sebenarnya niatannya tuh dari keluarga aku sendiri sebenarnya nggak ada niatan mau buka rumah buat Nanon Ziarah, karena sejujurnya berangkat itu diam-diam. Oh, gitu. Diam-diam berangkat pulang pergi itu diam-diam, jadi nggak ada yang tahu. Iya, dari saya tahu sendiri. Nggak ada yang tahu. Baru buka itu ketika koper datang, tetangga pada kerumunan dan tanya ini ada apa, habis pulang umroh. Loh kok nggak bilang-bilang. Akhirnya ya mau nggak mau buka rumah. Oh iya. Terus abis pulang umroh kalian alhamdulillah fit nggak badannya atau kayak abis umroh tepar? Tepar sih, karena ya itu gara-gara Perbedaan cuaca. Susah banget ngomongnya sih. Kaget batuk juga. Iya batuk, sampai tuh hampir sebulanan aku batuk sama pilek. Ya Allah, berarti emang cuacanya sebeda itu ya? Iya, Perlu adaptasi. sempet 13 derajat di Madinah itu pas subuh-subuh. Apa itu? Duh, gak kuat. Kalau salah? Kalau aku jujur sebelum berangkat tuh malah sakit. Oh sebelumnya malah. Sebelumnya tuh malah sakit demam aku bisa dibilang. Cuman kuasa Tuhan ya, kuasa Allah itu ya. Pas sampai sana itu aku malah sehat walafiat. Baru pas pulang Indonesianya lagi sakit, batuk. Sampai sekarang ini masih batuk ini jujur. Sampai sekarang. Sepanjang ini batuknya. Ya, udah sudah check up 3 kali aku.
Tapi gimana, aman kan? Kita masih- Aman, sehat walafiat, cuman batunya aja belum hilang ini. Iya, iya, iya. Oke, operator, ini udah berapa lama sih kita podcast? nggak kerasa ya. Udah agak ini ya, nah ini ya seret, apalagi siang-siang ini ya, apalagi kita puasa. Oke. Terakhir nih buat teman-teman sobat Mandawangi yang belum yang belum gimana ya bilangnya, yang belum melaksanakan ibadah umroh, kasih dong kayak misal kayak mereka kasih tahu kalau misalnya umroh itu gini, terus atau kalau enggak ada yang mau berangkat terus kayak dikasih kata-kata deh, bingung kok aku ngomongnya. Jujur udah agak Udah ya. Soalnya aku kan juga dadakan banget tiba-tiba gitu kan berangkatnya, jadi kayak apa ya kata-kata. kasih aja deh kalau enggak bilangin ke sobat Mandawangi kalau umroh itu gini gitu deh. Ya pokoknya umroh itu enak, kalian harus nyobain. Nyobain. Terus ya semoga Amin ya gitu. Allah. Pokoknya kalau kita niat pasti ada jalannya gitu. Iya. Benar. Terus salah. Apa ya? Jujur, fitin aja sih badan kalian ya. Di sana itu banyak-banyak fisik. Ya, siapin mental, hati, dan semoga Tuhan Allah memberi kalian kesempatan untuk pergi ke sana. Amin ya Allah. Semoga teman-teman sobat Mandawangi yang nonton ini juga bisa nyusul ya teman-teman kita ini. Amin ya Allah. Oke. Terima kasih ya Gia sama Sela sudah menyempatkan waktunya buat podcast cerita-cerita bareng kita. Oke. Terima kasih. Oke. Baik sobat Mandawangi, terima kasih juga udah nonton podcast kita. Jangan lupa apa ya? Jangan lupa like, Komen, dan subscribe. Dan pantengin terus YouTube kita, podcastnya tentunya setiap hari post ya. Jam berapa Danisa? Jam 19.45. Oke. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.